وعن أبي ذر أمين قال بعض السلف إذا صمت فانظر على أي شيء تفطر وعند من تفطر إشارة إلى حث على التحري والاحتياط فيما يفطر عليه وكذلك يحفظ صائم جميع جوارحه عن ملابس الآثام ثم عن الفضول فبذلك يتم صومه ويزكو وكم من صائم يتعب نفسه بالجوع والعطش ويرسل جوارحه في المعاصي فيفسد بذلك صومه ويضيع بذلك تعبه كما قال عليه السلام كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش وترك المعاصي واجب على الدوام على صائم وعلى مفطر غير أن صائم أولى بالتحفظ وهو عليه أوجب وآكد فافهم إلى آخره والله أعلم. Kita baca naskah ilmiah ya. Adabu shaim, adab orang yang berpuasa. Subhanallah, pas barengan gitu. Nah, jadi di Risalah Mu'awanah Ramadan di sini tentang puasa ya. Babnya mabhasu som, hal-hal yang berhubungan dengan puasa atau pembahasan tentang puasa sampai di adab puasa. Jadi puasa itu mempunyai adab ya. Sebagaimana sholat ada roh, ada jasad, puasa juga ada roh, ada jasad ya. Jasadnya sholat yaitu gerakannya ya. Takbir, rukuk, sujud, dan semuanya. Rohnya khusyuk, hudhurul qalb ya, berusaha menghadirkan hati, berusaha khusyuk dan sebagainya, itu rohnya ya. Jadi kalau orang sholat tapi tidak ada rohnya, ya berarti sama seperti ya. Jadi dibahas juga di sini seperti menghadiahkan seorang raja berupa wanita yang cantik jelita tetapi jenazah. Ya, gimana rajanya? Oh, jengkel. Kalau orang sholat sebaliknya sama. Dia khusyuk banget ya, tapi tidak menghadirkan jasadnya. Artinya tidak berusaha dengan pakaian yang bagus, dengan yang sempurna, biasa saja. Itu sama memberi raja wanita juga, tetapi cacat. Matanya bagus, tidak jelas. Tangannya separuh tok, ya. Kakinya jalannya dingklang, ya. Dikasih baca kacau semua, ya. Kira-kira ini dua orang yang mana yang marah rajanya? Ya marah semua. Satu dikasih wanita cantik tapi jenazah, mau diapakan? Yang satu dikasih wanita tetapi cacat semuanya, ya terima juga, ya. Sholat begitu juga dengan puasa. Puasa juga ada roh dan jasad. Ya, artinya segi zahir, segi batin. Segi zahirnya yaitu menahan apa-apa yang dilarang dari pada terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Ya, makan, minum, berhubungan sama dan sebagainya yang diharamkan itu dilarang, suruh nahan. Itu puasa daripada zahirnya. Dan batinnya itu adabnya. Adab yang berhubungan dengan puasa. Sini bahas. Wali shaim adab layak manusiamu illa biha. Dan puasa ada adabnya, tidak sempurna puasa seorang kecuali dengan dirinya. Ya, dengan apa? Dengan adab tadi. Famin ahamnya, dan yang paling terpenting an yahfadha lisanahu 'anil kadhib. Menjaga lisannya dari berbohong. Wal ribah, dan juga ribah merasani orang. Berbohong ini bukan hanya sama manusia, tetapi sama binatang pun juga tidak boleh berbohong. Bagaimana berbohong dengan binatang? Ya seperti yang saya pernah omongkan. Mungkin ada kucing ya. Pahamnya kucing mau dikasih makan sampai ternyata meng dilus-lus kalau. Nah, ini berbohong kepada binatang. Itu juga tidak boleh dan lain sebagainya. Apalagi berbohong sama orang. Itu lebih parah lagi juga tidak bolehnya. Kemudian ribah ngerasani orang, ngomongkan kejelekannya orang, ya. Dan yang diomongkan emang benar-benar jelek. Misalkan, ya, ada orang, maaf ya, jauhkan dari hal seperti ini. Anaknya cacat, terus ngomongannya tidak benar, atau keluarganya selalu mukul orang, ya. Atau misalkan kerjaannya bangkrut, jatuh,
ya sampai tidak punya apa-apa. Ya. Ini kejadian benar. Ghibah itu ngomongi kejadian yang benar terjadi tapi buruk. Kalau keluarga kayak orang genah, itu yang ada semacamnya. Sakit ya, kerjaan dan lain sebagainya, yaitu keburukan yang benar ada pada orang tersebut. Itu namanya ghibah. Yang dengarkan juga dapat dosa ghibah, yang ngomong juga dapat dosa, sama dosa semua. Ya. Rimala yakni yang tidak pantas disebutkan. Ya. Kalau sekiranya kita ngomong di depannya dia tersinggung, maka jangan ngomong di belakangnya. Itu baru seperti itu. Ya. Sekiranya kita tidak pandang apa orang kalau kita ngomong di depannya dia tersinggung, maka jangan ngomong di belakangnya. Ya, misalkan apa lagi ya? Ya pokoknya seperti itulah, gambarkan sendiri ya. Apapun yang kalau kita ngomong di depannya dia kesinggung, jangan ngomong depan ke orang lain. Misalkan apa ya? Ya, hitam lah ya, maaf ya. Ini agak rasis. Ya, agak alhamdulillah ya cocok. Nanti dilanjutkan ke kami sedikit ya. Misalkan, wah ini kok orangnya kok ini ya. Kira-kira kalau kita ngomong depannya dia kesinggung nggak? Jangan di belakangnya sudah jangan ngomong. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi sebagaimana kita dia nggak mau dengar di depannya, jangan ngomong di belakangnya. Ya. Wa yahfad ainahu wa udunahu, menjaga ain mata juga dijaga, jangan jelalatan. Nah, mesti ada sekarang ya, sudah ada kan sekarang. Nah, ya kalau ya, cari sesuatu ya, dan lain sebagainya dijaga. Wa udhun apa? Udhunun apa? Telinga ya, telinga dijaga. Kalau tidak perlu dengarkan sesuatu, tidak usah dengarkan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingan, tidak usah dengarkan, tinggal lain. Ya. Kemudian an-nazar wal istima' ila ma la yahillulah, yang tidak halal, tidak ada perlunya buat dia, tidak ada kepentingan buat dia, tidak usah dengarkan juga, atau tidak usah dilihat. Ya. Misalkan tengah jalan, atau kayak gini misalkan, paling gampang itu ketika majelis duduk bareng, ada mobil lewat. Kira-kira kalau kita lihat, ada untungnya, ada ruginya enggak? Ada mobil lewat nih, terus noleh, ya, noleh belakang. Untungnya ada enggak? Ruginya ada enggak? Hah? Untungnya apa? Hah? Untungnya enggak ada, ruginya? Nah, enggak usah dulu. Ada manfaatnya berarti. Ya, kita lagi bublak ada yang satu. Ya, misalkan sini bublak apa? Misalkan apa namanya mangkok ya, satu. Keropyak. Satu. Kira-kira kita noleh sana ada manfaatnya enggak? Ada enggak? Terus apa bangun nolong, apa semua bangun nolong semua? Ada ngaji ya itu, ya. Tidak ada manfaatnya, kenapa? Karena sudah bagiannya. Berarti hal seperti itu tidak boleh ya. Bahkan mungkin itu saya pernah cerita, guru saya, ya, saat itu saya Soleh, Alibius. Itu di buku, ya, tiap buku itu ada yang namanya catatan per buku. Fikih ya fikih, akidah, mutolak apa, muadalah semua tidak boleh ada yang lain. Ya. Pas dicek, teman saya hanya ada satu gambar mini wajah muka sama senyum, udah. Jadi bulat, mata dua, hidung sama senyum dulu. Diambil, disobek sama saya. Tidak ada manfaatnya ini tulis itu. Coba tinta yang segitu ente buat nulis ilmu, itu lebih bermanfaat. Cuman buletan, titik dua, hidung, senyuman, disobek dulunya. Kenapa? Tinta ente tidak bermanfaat buat itu. Kalau saya sudah ngaji sama taklim sama beliau, sudah paling mojok saya. Ya, supaya apa? Buku saya parah soalnya. Yang akidah masuk, fikih masuk, sudah sama semua masuk. Pribadi sampai sobek, ya kan? Saya mojok. Jadi yang pertama sudah kena.
Kalau sudah kena sudah bahas yang lain dibahas sudah. Ya. Kemudian di sini sampai qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan idza sumta fanzur ala isya'in tuftir. Kalau engkau puasa, maka lihat kepada siapa engkau berbuka puasa atau apa yang dimakan. Wa inda man tuftir, dan pada siapa. Jadi ketika kita buka puasa, itu lihat apa yang kita makan, di mana kita makan. Tuh, ini salah pengajaran kita. Adabnya orang berpuasa. Itu kalau buka puasa, lihat apa yang kau makan, di mana kau makan. Enggak sembarangan, ya kan? Isyarat ilahas, ini isyarat anjuran agar berhati-hati kepada siapa engkau buka puasa. Nggak kayak orang-orang zaman now, ya. Kalau buka puasa nyari apa istilahnya kalau buka puasa itu? Ngabuburit. Nah, ngabuburit. Ngabuburit itu artinya apa sebenarnya sih? Nunggu waktu buka puasa. Oh, artinya aslinya itu. Ngabuburit itu aslinya itu, bukan keluar saja itu bukannya. Ya pokok itulah ngabuburit. Kalau ngabuburitnya di tempat majelis yang di rumah Jawi dan sebagainya kan masih tahu. Berarti kita akan lihat apa yang kita makan kepada siapa yang kita makan. Bahkan dulu saya ngajarkan, kalau kamu pas di rumahnya orang soleh ya, yang kita yakin dia soleh, terus dia nyuguhi makanan, walaupun kamu tidak suka makan. Walaupun kamu tidak suka makan. Kenapa? Halalnya terjamin. Halalnya terjamin makan. Kau tidak suka makan. Kenapa? Halalnya terjamin. Jadi yang masuk itu makan yang halal. Jadi kalau saya sudah hadir di tempat-tempat saudara guru saya, pas apa ya, masuk ke rumahnya orang soleh makan, itu ada beberapa makanan yang saya tidak suka. Mungkin saya tidak suka toge, saya tidak suka toge. Kemangi, saya hampir tidak suka, tapi sekarang sudah suka. Terus berapa makanan tidak suka. Kalau pas duduk, suguhannya itu, saya pernah mikir, aduh, kok ini lah doyan aku. Kayak kopi itu saya tidak suka. Tapi karena tempatnya sini, saya minum, walaupun sampai. Kenapa? Jelas halalnya, itu yang penting. Ya, jelas halal yang bagus. Saya mengatakan kalau kau sedang di rumahnya seorang yang kau tahu dia soleh dan dia nyugui, jangan kamu tolak, karena jelas halalnya. Karena kalau kita di luar, ya, itu yang namanya subhat itu sudah campur aduk, sudah mana yang halal, mana yang haram, sudah semprawut. Ada kesempatan makan halal, jangan tolak, makan. Bismillah, diminum, bismillah. Kenapa? Karena kehalalannya terjamin. Ya, sedikit. Wa kadzalika yahfad as-sha'im jami jawarihu anil malabisa asam summa anil fudul. Ya, dijaga juga daripada menggunakan hal-hal yang berdosa. Yang macam-macam semuanya. Dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, semua dijaga. Kemudian fudul. Fudul itu kepengen tahu sesuatu yang bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita kayak tadi barang jatuh, geropiang, sudah. Nah itu fudul. Tidak ada gunanya. Ya. Ada mobil lewat, weng. Itu fudul, bukan urusan kita. HP, main HP, sebelahnya main HP juga, terus intip ini. Itu fudul juga urusan kita dan dosa. Tidak boleh. Ya itu fudul seperti itu. Jadi pengen tahu sesuatu yang bukan urusan kita, tidak boleh. Ya. Kalau bicara kayak ini musuh mau wes kuwakam yang soal yang terus disingkat di sini berapa banyak orang yang puasa tetapi adabnya tidak dijaga, akhlaknya tidak dijaga, sehingga dia mencapikkan dirinya berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Sehingga Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dahaga dan lapar. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu dimudahkan untuk berpuasa yang benar-benar puasa dengan sunnah dan adabnya, dan terutama kita minta kepada Allah disampaikan nanti sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengerjakan puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.